Kata harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kata Harmoni, kantor kita harmoni. Perkenalkan, saya Friska. Episode perdana Kata Harmoni spesial memperingati Hari Pahlawan. Pada episode perdana ini, kita akan berbincang dengan DBM Supporting KCS Jakarta Harmoni, yaitu Bapak Budi Suyono. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Friska. Gimana nih Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah, baik, sehat-sehat. Bapak mau dipanggil apa nih? Mas Budi, Pak Budi, atau Kak Busu? Bebas. Kak Busu aja lah yang tengah-tengah ya. Oke, tengah-tengah Kak Busu. Busu biar lebih Oh ya, akrab Pak, ya. untuk perdana kali ini kan kita ngebahas tentang pahlawan ya Pak. Menurut Bapak, pahlawan itu sendiri itu gimana sih Pak? Ya, pahlawan itu saya langsung ingat waktu TK SD ya dulu ya. Jadi pahlawan itu memang diajarkan guru kita seseorang yang sangat berjasa kepada kita. Ya, kalau kita urut biar ingat itu orang tua kita tentunya, ibu kita yang melahirkan kita aja berkorban mempertaruhkan nyawa untuk kita. Terus kalau punya Mbak Rizka mungkin punya kakek nenek yang dia juga sangat sayang. Terus bisa jadi kakak kita yang tertua, biasanya ada juga yang model seperti itu, dia berkorban tidak kuliah demi adik-adiknya, biar adik-adiknya yang berhasil, dia berkorban untuk itu. Bisa juga teman begadang, dia memberikan nasihat atau pelajaran-pelajaran, teman kerja kita, mungkin atasan kita, bisa seperti itu Mbak Rizka. Berarti semua yang berjasa di kehidupan kita itu termasuk pahlawan ya Pak? Ya bisa. Apapun Gila. jasanya mereka itu tetap Ya. pahlawan di hidup Yang kita. jelas dia sangat berjasa, ya, sangat berarti bagi kita, di atas yang biasa-biasa saja, dia sangat berharga untuk kita. Ya. Biar lebih komprehensif, gini Mbak Rizka, kita merujuk pada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu biar lebih komprehensif. Di situ disebutkan pahlawan itu orang yang menonjol karena ada 3 hal ya. Menonjol karena keberaniannya, karena pengorbanannya, dan yang ketiga kata kuncinya adalah dia membela kebenaran. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga secara komprehensif siapapun memenuhi kriteria itu dialah seorang pahlawan ya. Bapak punya pahlawan yang dapat menginspirasi Bapak dalam hidup ini ya Pak? Yang menginspirasi kehidupan Bapak? Pahlawan banyak ada sih, ada yang saya sangat berkesan. Tentu kita menghargai semua pahlawan punya jasa. Merujuk tadi kepada KBI ya, yang menonjol bagi saya yaitu ada nama satu, saya Bung Hatta. Bung Hatta. Ya. Kenapa tuh Pak? Ya, banyak nilai-nilai yang Bung Hatta berikan. Salah satu banyak ya, jadi kita ambil 1 atau 2 lah ya, sesuai dengan pekerjaan kita di perbankan, yaitu sikap amanah dan sederhana ya. Amanah, beliau sepanjang hidupnya total menghabiskan seluruh energinya, jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Sederhana terbukti dari banyak literatur bahwa setelah beliau berhenti menjadi wakil presiden, beliau sempat kesulitan hanya untuk membayar tagihan air atau listrik kalau tidak salah waktu itu. Sehingga tidak kita dapati lah kira-kira di zaman sekarang sosok seperti Bung Hatta yang seperti itu, yang sederhana. Oh, jadi Bung Hatta itu adalah salah satu sosok pahlawan yang menginspirasi Bapak ya Pak? Karena sifatnya yang sederhana, profesional, dan teladan. Ya, betul sekali Mbak Rizka. Jadi saya mungkin salah satu saja ya, bagian yang kecil. Tentu seluruh rakyat Indonesia mengenal sosok Bung Hatta. Bagaimana Bung Karno pun tidak mau membacakan teks proklamasi menunggu Bung Hatta. Beliau sangat amanah, profesional, seluruh energinya digunakan untuk kepentingan bangsa negara. Beliau sosok yang sangat sederhana. Ketika beliau tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, banyak kisah ditulis bahwa
beliau tidak mampu membayar hanya sekedar membayar listrik atau air itu. Nah, sepertinya itu tidak akan kita jumpai lagi di zaman sekarang. Pokoknya Bung Hatta itu berakhlak banget lah ya, BUMN banget lah Bung Hatta itu ya, kira-kira seperti itu. Oh iya nih Pak, maaf nih waktu tempo hari saya pernah lihat status WhatsApp Bapak. Nah nih, ini dia beliau. Kalau boleh, Wah, ya kalau boleh sedikit diceritakan Pak tentang beliau. Nah, ya, ya. Beliau secara pribadi sosok yang menginspirasi juga buat saya, karena pertama kali bergabung khususnya di perbankan syariah saya bertemu dengan beliau, banyak belajar dengan beliau. Baru sekali ya dari duduknya saja beliau itu sopan banget gitu ya, sopan banget gitu ya, tidak kayak saya yang apa kalau bahasa Jawa itu penjilaan itu ya, padahal usia beliau lebih tua dari saya, selisih 5 tahunan lah kurang lebih. Tetapi beliau sangat sopan, sederhana, humoris, profesional, amanah. Sepanjang yang saya tahu selama berkarir di BTN, almarhum tidak ada yang dipikirkan kecuali untuk memajukan perusahaan. Dia tidak memikirkan bisnis barangkali atau hal-hal yang di luar kerjaan. Dia totalitas bersumbangsi pada BTN, khususnya BTN Syariah 10 tahun terakhir ini. berarti beliau salah satu bisa dikatakan pahlawan di kantor ya Pak, yang dapat menginspirasi Bapak karena beliau seperti yang Bapak bilang memiliki sifat kesederhanaan dan penuh dengan amanah. Ya. Pernah sekali kita mungkin dari umumnya pada waktu itu ya 2005 kita pernah menulis surat kepada semua rekanan. Ini aplikasinya dalam pekerjaan Mbak ya, bahwa kita harus punya keberanian yang kita yakini, nilai-nilai kebenaran yang kita ini. Kita ngirim surat kepada semua rekanan yang isinya bahwa kita bekerja profesional, teman-teman rekanan tidak perlu mengirimkan sesuatu atau apapun yang bersifat hadiah atau apa yang itu mengarah ke gratifikasi. Nah, ini sensitif tapi harus kita lakukan. Kita buat surat resmi kepada mereka bahwa kita yang kita butuhkan hanya bekerja sama dengan sebaik-baiknya, itu saja, tidak lebih, sehingga kita bisa menunjukkan profesional kita, amanah kita, dan menghindari hal-hal yang tidak baik dalam operasional kantor. Nah itu yang salah satu yang sangat berkesan bagi saya. Beliau mengajak saya menandatangani surat dan alhamdulillah semua rekanan menerima dan baik, dan itu justru diterima dengan respon yang positif. Seperti itu. Bagus sekali. Berarti sosok Bung Hatta ini memang menginspirasi banyak orang ya Pak, termasuk tadi sahabat Bapak itu sendiri, menginspirasi sekali. Oh ya Pak, saya tuh pernah dengar lagu, emang lagunya tuh khusus banget buat Bung Hatta. Iya. Ya pernah dengar juga sih. Pernah dengar kan Pak? Nah, itu boleh lah Pak, kalau Bapak tahu lagunya, mainin lagunya. Nggak terlalu ini sih Mbak, cuma pernah dengar. Ayo Pak, pasti ya, saya yakin Bapak bisa. Ayo Pak, ayo kita mainkan. Oke. Untuk edisi perdana ini ya kita coba untuk mengenang Bung Hatta, sahabat saya, bagaimana nilai-nilai mudah-mudahan bisa lebih menjiwai kita, sosok-sosok beliau yang sangat menginspirasi. Kebetulan nih Pak, ada gitar yang wah, sudah disiapkan memang ya. Oke Mbak Friska, maaf kalau suaranya nih ya, jadi mudah-mudahan kita lebih terinspirasi dengan Bung Hatta. Kita coba mengingat sosok beliau melalui lagu ya. Oke. Tuhan, terlalu cepat semua, Kau panggil satu-satunya yang tersisa, proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana,
ngerti apa yang terlintas dalam jiwa rakyat Indonesia. Hujan air mata dari pelosok negeri saat melepas engkau pergi. Berjuta kepala tertutup haru, terlintas wajah seorang sahabat yang tak lepas dari namamu. Terbayang baktimu, terbayang jasamu, terbayang jelas jiwa sederhanamu. Bernisan bangga, berkafan doa dari kami yang merindukan orang seperti dari kami yang merindukan orang seperti. Wah, keren banget. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, jadi banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita ambil dari pahlawan itu sendiri, bukan begitu Pak? Ya betul Mbak Friska. Kalau kita harus mengingat pengorbanan mereka, kita penerusnya kaum milenial biar bersemangat harus mengingat pengorbanan mereka. Mereka sudah korban harta, nyawa, tidak banyak sekali, hampir semua pahlawan kita dibuang ke sana ke sini, mereka terus berjuang. Nilai-nilai negatif yang harus kita hindari adalah tidak boleh malas, tidak boleh langsung menyerah, patah semangat. Itu yang kita tumbuhkan adalah yang positif ya. Terus berjuang, beraktivitas ya. Tidak menunggu pujian ya. Tidak menghitung untung rugi, pokoknya semua yang positif. Itulah cerminan kita menuju menjadi sosok seorang pahlawan. Karena Mbak Friska, kita semua sebelumnya terlahir sebagai sosok pahlawan. Oke teman-teman, semoga keteladanan pahlawan tadi dapat kita aplikasikan pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak Budi atas waktu dan kesempatannya. Sama Mbak Friska. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.